Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan melakukan rotasi pemain karena jadwal padat Piala AFF 2022. Menurut Shin Tae-yong, dengan waktu hanya 3 hari tidak cukup bagi pemain untuk istirahat dan memulihkan fisiknya. Selain masalah waktu, Piala AFF 2022 digelar dengan sistem home away, karena itu pertandingan dilakukan di tempat yang berbeda. Sehingga Timnas Indonesia perlu berpindah-pindah negara untuk melakukan pertandingan. Seperti pada pertandingan melawan Kamboja dilakukan di Indonesia. Kemudian pada pertandingan kedua melawan Brunei Darussalam dilakukan di Malaysia. Selanjutnya skuad Garuda harus segera kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan laga melawan Thailand pada 29 Desember 2022. Tidak ada waktu istirahat, Timnas Indonesia harus segera terbang ke Filipina untuk laga penutup grup A Piala AFF 2022. Karena itulah Shin Tae-yong akan melakukan rotasi pemain agar skuad Garuda tetap dalam kondisi terbaik. Seperti yang kita ketahui, Piala AFF 2022 tidak difokuskan dalam satu tempat. Jadi, kami harus pindah dari satu negara ke negara lainnya, ujar Shin Tae-yong dikutip Superbowl.id dari laman PSSI. Itu pun dalam 3 hari sekali kami harus bertanding. Jadi sangat padat jadwalnya. Untuk itu, kami harus mempersiapkan fisik dan kondisi yang baik. Maka dari itu, kami juga akan melakukan rotasi pemain, kata Shin Tae-yong. Jika melihat skuad Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang tidak perlu pusing untuk melakukan rotasi. Posisi penjaga gawang diisi oleh 3 kiper terbaik, yakni Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi dan Syahrul Fadillah. Untuk lini belakang ada nama-nama yang memiliki pengalaman bermain dan kualitas cukup baik. Seperti Hansamu Yamapranata, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam dan Edo Febriansyah. Di lini tengah, Shin Tae-yong tidak perlu pusing pasalnya ada banyak nama yang bisa bermain sebagai gelandang. Seperti Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto dan Marcelino Ferdinand. Begitupun di lini depan, dengan skuad melimpah Shin Tae-yong bisa bebas melakukan rotasi. Sehingga siapapun yang turun di Piala AFF 2022 selalu dalam kondisi terbaik. Pelatih Timnas Indonesia, Tae-yong menyatakan semua pemain Timnas Indonesia tampil oke di pertandingan versus Brunei. Timnas Indonesia sukses menghajar Brunei Darussalam pada laga lanjutan grup A Piala AFF 2022 di Stadion KLFA, Senin, 26 Desember 2022. Usai pertandingan tersebut pelatih Shin Tae-yong dibuat bingung. Kebingungan Tae-yong karena ditanya soal evaluasi yang dilakukannya selepas laga kontra Brunei. Ia mengaku anak asuhnya sudah bermain oke sesuai instruksi yang diberikannya. Kemenangan atas Brunei menjadi modal berharga Timnas Indonesia untuk menghadapi Thailand. Duel tersebut dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 29 Desember 2022. Saya jujur bingung apa yang harus diperbaiki karena Brunei adalah lawan yang lebih lemah dari kami. Tapi mungkin satu hal yang diperbaiki adalah ketika mendapat peluang, harus bisa cetak lebih banyak gol, kata Tae-yong. Selain itu, Tae-yong mengomentari pemain terbaik di laga versus Brunei. Menurutnya, semua pasukannya mengasih yang terbaik sehingga bisa menang telak. Untuk pemain terbaik lawan Brunei, menurut saya semua pemain layak mendapatkannya, ucap sosok berpaspor Korea Selatan tersebut. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Yaakob Sayuri mempersembahkan golnya buat penduduk tanah air. Gol tersebut terasa spesial karena diukir 1 hari setelah ia merayakan Natal. Yaakob mencatatkan namanya di papan skor saat masa injury time. Gol tersebut sekaligus menutup kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei. Pasti ada komunikasi dengan keluarga. Saling ucapkan selamat Natal, gol tadi untuk masyarakat Indonesia yang selalu setia mendukung kami, ujar Yaakob. Selanjutnya skuad Garuda harus segera kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan laga melawan Thailand pada 29 Desember 2022. Tidak ada waktu istirahat, Timnas Indonesia harus segera terbang ke Filipina untuk laga penutup grup A Piala AFF 2022. Jika melihat skuad Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang tidak perlu pusing untuk melakukan rotasi.
Posisi penjaga gawang diisi oleh 3 kiper terbaik, yakni Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi dan Syahrul Fadilah. Untuk lini belakang ada nama-nama yang memiliki pengalaman bermain dan kualitas cukup baik. Dalam laga kedua antara Timnas Indonesia melawan Timnas Brunei, Indonesia berhasil membantai Timnas Brunei dengan skor telak, pada Piala AFF 2022 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia. Pemain andalan Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Ilyas Pasojevic membawa Timnas Indonesia unggul atas Brunei Darussalam pada menit ke-59 dalam laga grup A Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur Stadium, Malaysia, Senin, 26 Desember 2022. Sundulan Egy setelah menerima umpan Edo Febriansah sukses menggetarkan jala gawang pada menit ke-59. 2 menit berselang, Bakhel Ilyas Pasojevic setelah menerima umpan Asnawi Mangkualam mampu merobek gawang lawan. Sebelumnya, 2 gol Timnas Indonesia diciptakan oleh Syahrian Abimanyu menit ke-19, Dendi Sulistiawan menit 42. Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal babak pertama. Mereka langsung membombardir pertahanan Brunei Darussalam dalam laga tersebut. Bukan tanpa perlawanan, Brunei pun sempat mendapat peluang untuk mencetak gol. Namun, Nadeo masih tampil cukup apik di bawah mister gawang Timnas Indonesia. Pada menit ke-19, Timnas Indonesia berhasil unggul atas Brunei Darussalam. Gol Squad Garuda dilesatkan lewat sepakat indah oleh Syahrian Abimanyu usai memanfaatkan umpan dari Spaso. Semenjak tertinggal, tim asuhan Mario Rivera malah makin bersemangat dalam menyerang ke pertahanan Timnas Indonesia. Lantaran, Brunei Darussalam ingin segera mencetak gol balasan dalam laga tersebut. Timnas Indonesia pun bertekad menggandakan keunggulan atas Brunei Darussalam. Namun, berbagai peluang yang tercipta belum berbuah gol kembali sampai menit ke-30 laga itu. Pada menit ke-40, akhirnya gol yang ditunggu Timnas Indonesia tercipta lewat Dendi. Semenjak gol itu, Spaso dan kolega tetap berjuang keras demi menambah keunggulan kembali. Sampai akhir babak kedua, tidak ada tambahan gol lagi. Skor akhir babak pertama pun tetap keunggulan Timnas Indonesia 2-0 atas Brunei Darussalam. Jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Brunei, netizen sudah tidak sabar menonton kembali perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Tim berjulukan Skuad Garuda itu bakal melawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Brunei Darussalam dalam partai keduanya pada grup B Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur Stadium, Kuala Lumpur, Senin, 26 Desember 2022. Wargin meminta Timnas Indonesia berpesta gol ke gawang Brunei Darussalam. Selain itu, skuad Garuda juga dituntut untuk bermain jauh lebih bagus ketimbang melawan Kamboja.